Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucia Vidya Kirana dengan nomor BP 20101152 610437. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan materi antisipasi menghadapi kegagalan, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Untuk pendahuluan, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan karena kesuksesan datang pada orang yang berusaha mendapatkannya, bukan pada mereka yang mengharapkannya. Jangan pernah berputus asa karena yang mudah berputus asa tidak pernah sukses dan orang sukses tidak pernah berputus asa. Kegagalan memiliki sinonim yang sangat familiar, di antaranya kekecewaan, frustasi, kesedihan, dan lainnya. Banyak kegagalan yang memenuhi sudut-sudut kehidupan, gagal dalam belajar, dalam berbila swasta, berkarir, mencari jodoh. Kegagalan demi kegagalan yang dialami seseorang tak jarang menimbulkan kekecewaan yang dalam hingga hilangnya kepercayaan diri. Gagal adalah kata yang sangat ditakuti dan dijauhi semua orang, karena diibaratkan kegagalan adalah jurang yang memisahkan antara harapan dan kenyataan. Hingga banyaknya orang yang mengakhiri hidupnya dengan tragis karena tidak bisa menahan derita kegagalan. Dari uraian penyajian tersebut, terdapat 5 langkah cerdas menghadapi kegagalan. Yang pertama itu adalah bersikap sabar. Bagi orang yang memegang teguh agama, setiap kegagalan bisa jadi sebagai musibah, bisa juga berarti cobaan atau ujian. Dalam menghadapinya membutuhkan kesabaran dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah lah semuanya dikembalikan. Dan kita meminta jalan keluar seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berarti, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kegagalan harus dijadikan cambuk menuju kerja yang lebih termotivasi, karena kegagalan merupakan persimpangan jalan menuju kesuksesan. Kegagalan juga disebut sebagai kesuksesan yang tertunda, dan sebenarnya kegagalan bukanlah hal yang terburuk. Yang terburuk adalah mereka yang tidak pernah mencoba sama sekali atau yang terhenti berjuang dengan mudah menyerah. Yakini bahwa dalam setiap kegagalan, kesulitan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kemudahan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berarti karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Melihat kesuksesan seseorang, kita tidak bisa berprasangka bahwa itu sangat mudah untuk didapat, karena butuh banyak perjuangan yang harus dilalui untuk mendapatkan hal tersebut. Jika kita terlena dengan kesuksesan, maka kita akan lupa caranya untuk berupaya. Namun jika kita kagum dengan ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita bisa menyerap energi, kekuatan, keberanian, dan kesabarannya. Karena tak ada diskon dalam keberhasilan, kita harus berusaha terus-menerus. Bak pohon yang mampu menahan terjangan badai karena memiliki akar dan batang yang kokoh. Karena butuh waktu lama untuk menjadi kuat dan sekokoh itu, maka harus menghadapi banyak hal terlebih dahulu. Hanya dengan bersabarlah kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkan kesabaran, sekedar kecepatan meraih kesuksesan. Beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyinggung tentang kesabaran ini, di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 200, Al-Baqarah ayat 245, Al-Baqarah ayat 155, Al-Baqarah ayat 250, Ali Imran ayat 146, dan Al-An'am ayat 34. Yang kedua itu adalah belajar dari kesalahan. Bila Anda menganggap kegagalan sebagai sebuah masalah dan masalah dipandang sebagai beban, maka kita akan menghindarinya. Bila kita menganggap sebagai sebuah tantangan, maka kita akan menghadapinya. Namun masalah merupakan hadiah yang dapat diterima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita bisa melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak-anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka hadapi dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tidak layak memasuki jalur keberhasilan, karena hadiah terbesar yang diberikan oleh induk elang pada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan, bukan pula eraman hangat di malam-malam yang dingin, namun ketika melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi,
Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan, menjerit ketakutan dan menganggap sebentar lagi akan mati. Sesaat kemudian, bukan kematian yang mereka terima, namun kesejatian diri sebagai elang yang terbang. Bila kita tidak berani mengatasi masalah, kita tidak akan menjadikan seseorang yang sejati. Tindakan yang harus dilakukan manakala kegagalan menimpa adalah kemauan yang keras untuk belajar dari kegagalan dan bangkit kembali. Katakan pada diri sendiri, pasti ada jalan. Karena tingkat kesuksesan Anda tergantung pada satu orang, yakni diri sendiri. Kesuksesan adalah sebuah paket, dan bagian dari paket ini adalah kegagalan. Yang tidak pernah gagal adalah pandangan keliru. Bila kita membaca kisah-kisah nama besar, kita akan menemukan bahwa kesuksesan mereka adalah pemberian atau hanya karena kebetulan, melainkan kita akan menemukan seratan perjuangan hidup mati. Mereka mengalami terlebih dahulu kegagalan, berbagai ejekan, hinaan, dan berbagai sandungan lain hingga mereka mencapai kesuksesan yang besar. Tidak ada kesuksesan yang gratis, semuanya harus ditebus dengan perjuangan keras. Lihat saja sejarah Rasulullah SAW ketika pertama kali mendakwahkan Islam. Beliau yang pengikutnya dikucilkan, dicaci, dimaki, dihina, dilempar sampai terluka dan berdarah, namun dengan ketabahan dan kesabarannya, akhirnya beliau sukses dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Maka tidak berlebihan jika Michael Hart 2005 dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa menempatkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai orang nomor 1 manusia paling berpengaruh di jagat raya ini. Selanjutnya yang ketiga adalah melihat kelemahan diri dan tidak berburuk sangka. Terkadang manusia aneh ketika mendapat kemenangan, kesuksesan, dan kejayaan ingin seisi dunia mengetahuinya. Namun manakala kegagalan menghampirinya, tak jarang ia mencari kambing hitam menyalahkan karyawan, staf, guru, murid, orang tua, anak, tetangga, masyarakat, atau menyalahkan keadaan dan nasib. Bahkan tak jarang masalah itu dibawa ke rumah hingga keluarga pun menjadi ajang pelampiasan yang akhirnya orang rumah disalahkan. Hilangkan sikap berburuk sangka atau suudzon kepada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka, sesungguhnya bagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak menerima tobat, Maha penerima tobat lagi Maha penyayang." Yang keempat, tumbuhkan sikap optimis. Memandang kehidupan mesti dengan sikap optimis. Optimis adalah memandang hidup sebagai persembahan terbaik. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja dan mengalir sia-sia. Pasti ada tujuan, pasti ada maksud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati mempunyai tujuan tersendiri, yakni salah satunya adalah seperti dalam surat Al-Mulk ayat 2, yaitu yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Apalagi dalam Islam ada konsep roja, yaitu mengharapkan akan rahmat dan perjumpaan dengan Allah kelak. Harapan tersebut memberikan jalan keluar dan setiap masalah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, katakanlah, "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Kelima itu adalah tidak pernah berputus asa. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan, karena kesuksesan akan datang pada mereka yang berusaha mendapatkannya, bukan pada mereka yang hanya mengharapkannya. Manakala manusia sukses dengan jabatan, karir, usaha, dan lain-lain, mereka senang, mereka sombong, lalai, dan lupa kepada hakikat yang memberikan mereka kesuksesan itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika mereka ditimpa kesulitan, kesusahan, mereka berputus asa. Dalam surat Al-Isra ayat 83, Allah berfirman, "Dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa." Juga firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 49,
Manusia tidak pernah jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita ambil ada 5 sikap cerdas dalam menghadapi sebuah kegagalan, yaitu bersikaplah sabar, belajar dari kesalahan dan segera bangkit, kemudian melihat kelemahan diri, yang selanjutnya tidak berburuk sangka, dan yang terakhir, tumbuhkan sikap optimis dan tidak pernah berputus asa. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.